Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita akan belajar mengenai Musa dan kekudusan Tuhan. Musa adalah seorang hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Dari umur 80 dipanggil oleh Tuhan sampai umur 120. 40 tahun menjadi pimpinan orang Israel, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, di mana mereka menjadi budak Firaun, kemudian menjadi orang merdeka. Tetapi orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir hidup tidak lebih enak daripada waktu berada di Mesir. Karena di padang belantara mereka makan tidak cukup, air tidak cukup. Mereka selalu bersungut-sungut, "Mengapa Musa membawa kami keluar ke sini? Mengapa Yehova yang memimpin kita sekarang membiarkan kita lapar dan membiarkan kita begitu haus?" Suatu kali mereka berada di Meriba. Di situ semua rakyat bersungut-sungut, "Tidak ada air, kita haus, mau mati." Lalu Musa datang kepada Tuhan. "Tuhan, umat-Mu bersungut-sungut, mereka kekurangan air. Apa yang harus aku perbuat untuk membantu mereka?" Tuhan berkata, "Pakai tongkat-Mu, pukul batu itu. Air akan keluar dari batu." Di situ ada satu batu karang. Tuhan perintahkan Musa. Musa pakai tongkat itu memukul dengan keras. Batu itu pecah dan air keluar dari batu. Orang Israel mendapatkan air semua, berhenti dari haus. Mereka minum dengan cukup. Keluaran 17 ayat 1-7. Sesudah itu mereka berjalan terus. Musa memimpin mereka. Tetapi bertahun-tahun kemudian terjadi satu kali lagi mereka kekurangan air. Waktu mereka kekurangan air, mereka bersungut-sungut lagi. Mereka marah kepada Musa, "Engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membuat kita mati di padang belantarakah? Mengapa engkau tidak memberikan kepada kami air yang cukup?" Pada waktu itu Musa menghadapi bangsa Israel yang terus bersungut-sungut. Dia tidak bisa apa-apa. Dia ambil tongkat, pukul batu sekali lagi. Batu yang dipukul air itu keluar lagi. Mereka boleh minum, tetapi kali ini Musa salah. Mengapa Musa salah? Karena yang kali pertama Tuhan menyuruhnya memukul batu itu, tetapi yang kali kedua Tuhan tidak suruh. Mengapa Tuhan tidak suruh? Karena batu itu hanya boleh dipukul satu kali, tidak boleh dipukul dua kali. Mengapa batu itu hanya boleh dipukul satu kali? Karena batu karang itu melambangkan Yesus Kristus, hanya boleh mati satu kali saja. Musa terlalu sombong. Musa mengandalkan pengalaman. Musa merasa sampai pemimpin yang sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah. Musa mengetahui bagaimana mencukupkan air kepada orang-orang Israel. Dulu ia pukul air langsung keluar, maka ia pukul batu lagi dan air keluar. Pada waktu Musa memukul kali kedua, Tuhan marah kepada dia. Tuhan berkata kepada dia, "Mengapa engkau pukul batu kedua kali? Padahal aku tidak memerintahkan engkau. Aku tidak suruh engkau memukul batu. Mengapa engkau memukul batu?" Musa tidak bisa menjawab. Maka Tuhan berkata,
engkau tidak menguduskan namaku di hadapan Bani Israel, umatku, maka aku menghukum engkau. Mengapa menghukum Musa? Karena tidak menguduskan nama Tuhan. Di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Di bagian ini kita bicara tentang dikuduskanlah namamu. Kita harap semua mengkuduskan nama Tuhan, tapi kita yang menjadi pemimpin tidak menguduskan nama Tuhan. Tuhan menghukum pemimpin. Jangan kira engkau majelis, jangan kira engkau pendeta, jangan kira engkau guru sekolah minggu, jangan kira engkau pemimpin gereja sudah puluhan tahun akan terbebas dari penghakiman Tuhan. Musa, pemimpin yang paling besar, Tuhan tidak mengampuni dia. Tuhan berkata, "Musa, karena engkau tidak menguduskan namaku di hadapan umatku, maka aku menghukum engkau." Hukuman kepada Musa ringan atau berat? Hukuman kepada Musa beratnya luar biasa. Berapa berat? Dia sudah memimpin Israel 40 tahun keluar dari Mesir. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang mengalirkan madu, tanah yang mengalirkan susu, tanah yang indah, tanah yang subur, tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, semua boleh masuk, engkau tidak boleh masuk. Hukuman begitu berat. Seorang pemimpin memimpin semua orang untuk masuk, tetapi dirinya sendiri tidak boleh masuk. Musa tidak berani membantah Tuhan. Musa hanya bisa menerima hukuman dari Tuhan. Ya Tuhan, apa yang engkau kehendaki, biar itu terjadi. Saya hanya hamba-Mu yang tidak berguna. Biarlah hukuman tiba kepadaku, kata Musa. Tuhan berkata, Musa, aku menghukum engkau, berjalanlah naik ke Gunung Nebo. Gunung Nebo tinggi sekali, tapi Musa berumur 120. Bukankah ini sesuatu hukuman yang terlalu kejam? Bukankah ini selalu tuntutan yang terlalu keras? Orang yang sudah berumur 120 tahun diperintahkan berjalan kaki naik gunung. Engkau akan mati di gunung, tidak akan turun lagi. Aku menghukum engkau, engkau sampai di gunung. Engkau bisa melihat tanah yang subur, tanah yang indah, tanah perjanjian, tanah yang mengalirkan susu, tanah yang mengalirkan madu, tanah yang kuberikan kepada Israel. Tetapi engkau tidak akan berbagian di dalamnya. Musa seorang pemimpin besar, pemimpin unggul, pemimpin satu-satunya yang membawa 2 juta manusia keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tetapi satu kali dia tidak mengkuduskan nama Tuhan. Tuhan menghukum dia naik gunung, mati di atas gunung, tidak turun lagi, tidak masuk lagi. Sampai kapan? Saya berkata, sampai dia mati tidak ada kesempatan masuk. Sampai 1500 tahun kemudian, waktu Yesus berada di gunung, Musa dan Elia muncul. Masih ingat? Yesus mengatakan kemuliaannya di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid melihat Yesus menyatakan kemuliaannya. Di situ ada Musa dan Elia. Waktu itulah Musa baru masuk ke dalam Kanaan. Selama 1500 tahun dia tidak boleh masuk. Tuhan itu suci adanya. Mari
kita jangan main-main dengan Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, dan setiap hari ingat menguduskan nama Tuhan. Setelah kita menguduskan nama Tuhan, baru kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Biarlah seluruh dunia menguduskan nama Tuhan. Tetapi kalau mau semua orang menguduskan nama Tuhan, harus mulai dari siapa? Mulai dari saya. Saya menguduskan nama Tuhan, lalu saya minta nama Tuhan dikuduskan oleh semua orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami banyak belajar doa Bapa kami yang begitu sangat dalam untuk pemahamannya. Kami baru sadar bahwa kekudusan Tuhan dalam hidup kami benar-benar harus dijaga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.